Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita sudah melihat bagaimana anak-anak melayani Tuhan. Dan saya juga berdoa buat anak saya, mana Oel ya. Saya berdoa buat Oel, Tuhan pakai lebih dahsyat dari titiknya, lebih dahsyat dari papanya ya. Pengurapan yang berlipat kali ganda buat Oel. Saya bersyukur ketika, maka dari itu anak akan mencontoh orang tuanya. Saya kalau doakan orang lewat telepon, Oel ngelihat dan dengar. Waktu itu saya pernah kelilipan mata saya saudara, dan saya didatangi, Pak, Tuhan Yesus sembuhkan Papa, gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, haleluya, amin. Jadi anak itu adalah cerminan kita, Papa Mama. Ya, mari, saya juga adalah orang tua, kita didik anak-anak kita ajar anak-anak kita bentuk anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan yang mau, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan di pagi hari yang cerah, yang indah ini, saya bersyukur kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo ya. Iya. Karena saya sebagai pengkhotbah dari atas tuh kelihatan, sing turu sopo, sing ngupilan sopo, itu kelihatan. Sing mulai angop-angop kelihatan. Sebab itu jangan sampai tidur dalam roh ya. Saya khotbah gak lama Bapak Ibu Saudara. Kalau Ethan tadi 2 jam, saya 5 jam, saudara siap? Saya yang gak siap. Nah itu ya, puji Tuhan. Ya, selama 3 bulan ini kita akan belajar tentang karakter-karakter Kristus. Ada 12 karakter Kristus. Minggu pertama kita sudah belajar tentang penuh kasih. Minggu kedua kita belajar rendah hati. Dan minggu ini kita belajar lemah lembut. Sama-sama katakan lemah lembut. Nah, apakah itu lemah lembut? Lemah lembut itu bukan kalau ngomong pelan, selamat pagi, permisi, bukan. Itu lemah gemulai, ya. Tapi lemah lembut itu mau diajar, mau dibentuk. Sama-sama katakan diajar. Sama-sama katakan dibentuk. Ya. Jadi lemah lembut itu mau diajar, mau dibentuk. Bukan dihajar ya, beda ya. Kalau tambahin H, jadinya dipukul. Tapi diajar, dibentuk itu begini loh Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau salah, dikasih tahu yang benar, enggak bantah. Enggak pembenaran. Tapi saudara mau belajar jadi benar. Yang mau katakan amin. Iya. Di tempat ini saudara, di gereja Betania Setia Malang, Mega Church Betania Setia Malang, kita mendidik dan mengajar jemaat, membentuk jemaat. Saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan, kalau dengar firman jangan tidur. Kenapa? Iman. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan, kalau saudara tidur gimana iman saudara bertumbuh? Maka dari itu jangan heran, banyak orang rajin ke gereja tapi hidupnya gak berubah. Pagi ke gereja, sore ke gereja. Karena tidur. Dan gak hanya tidur, cuma dengar. Yang membedakan, yang membuat berubah kalau saudara melakukan firman Tuhan. Yang mau melakukan firman Tuhan, katakan amin. Percaya saya, kok saudara lakukan firman, hidup saudara gak akan sama lagi. Kok saudara cuma dengar aja, gak bisa saudara. Iman itu juga bertindak, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Lalu apa lagi? Khotbah di tempat ini tidak pernah sampai 2 jam. Kalau bisa, bukan kalau bisa, jangan main HP. HP-nya simpen dulu. Bisa di rumah TikTok Instagramnya. Khotbah cuma 20-30 menit. Kalau saudara tidak dengar dengan utuh, tidak bisa iman saudara bertumbuh. Lah main HP kok. Saya di atas ini kelihatan, yang main HP siapa, tapi saya terus ingatkan. Kenapa? Karena firman itu baik untuk saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Iya. Itu adalah salah satu kita mau diajar dan dibentuk. Di tempat ini bukan hanya kuasa-kuasa mujizat dinyatakan, tapi kita juga mulai dengan pengajaran-pengajaran. Pendalaman Alkitab kita adakan. Saya juga menyusun beberapa modul. Karena jemaat perlu dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Dengan pengajaran-pengajaran yang kokoh, saudara akan kuat di dalam Tuhan. Kalau ada badai, ada topan, gak gampang menyerah, saudara. Karena saudara pondasinya kuat di dalam Yesus. Tapi kalau saudara cuma teori-teori tidak ada praktek, ya jadi ahli Taurat.
Nah di sini kita dinyatakan, saudara mendengar ada mujizat kesembuhan, tadi pagi ada kesembuhan terjadi, kemarin ada juga. Dan hari ini pun juga akan terjadi, yang percaya katakan amin. Saya percaya engkau yang datang dengan sakit, engkau pulang akan disembuhkan, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat bahagian firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku, yaitu Yesus Kristus, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kepada Anda dan kepada saya. Ayatnya boleh dihilangkan dulu. Saudara, di situ ada kata letih lesu. Saya mencatat di sini, semua ini saya rasa bukan kebetulan atau kebetulan ya. Semua yang lemah itu depannya huruf L dalam bahasa Indonesia. Lemah, letih, lesu. Kok diajak omong, lolak lolo. Lek diajak omong suwe, lelet. Lek sing jalani lama, lemot. Saudara. Ya. Terus kalau ada yang didorong, apa? Letoy. Terus apa lagi? Lunak. Loh kok bisa ya? Lunglai. Loh kok bisa ya? Bahkan dalam bahasa Inggris, pecundang disebut apa? Loser. Atau kalah. Ya. Wah, saya rasa bukan satu kebetulan ya, kok bisa L semua tepat ya. Mungkin saudara tambahkan lagi LL yang lain. Tetapi firman Tuhan menyatakan setiap orang yang letih lesu, boleh ditampilkan ayatnya, dan berbeban berat, datang kepada Yesus. Seberapa banyak? Bapak Ibu Saudara kalau letih lesu, stres datang kemana? Ke diskotik. Kemana? Ke alkohol. Kemana? Ke dukun. Itu bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau letih lesu dan berbeban berat, datang kepada siapa? Yesus. Lihat ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara datang kepada Yesus sudah lega, tenang lagi. Saya banyak melayani orang yang kalau tidur itu harus pakai obat tidur. Bayangkan saudara, tidur harus pakai obat tidur. Di sini ada Bapak Ibu Saudara yang tidur langsung tidur. Maksud saya kalau di kasur langsung gitu ada, bersyukur. Itu kemurahan Tuhan. Berarti Tuhan kasih kita tidur yang nyenyak. Saudara pernah dengar insomnia? Saya pernah mendoakan seseorang yang sulit tidur. Dan mujizat terjadi hari ini, tidurnya nyenyak Bapak Ibu Saudara. Bahkan hari pertama saya doakan hari Sabtu, itu Sabtu, Minggu bangkong jam 9 bangunnya Saudara. Selama ini susah tidur. Karena siapa yang menyembuhkan? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini Tuhan masih sanggup dan Dia mampu. Jadi kalau saudara ada beban, datang kepada Yesus. Manusia tidak bisa tolong kita. Yesus yang bisa tolong kita. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, saya kasih konteks ayat ini ya. Pada perjanjian lama, saudara tahu namanya kuk, ya, kuk. Kuk itu kalau saudara ke sawah ada sapi, ada kerbau, itu yang mereka bajak sawah itu tahu ya, yang jalan itu kan ada kayak di kepalanya itu ada, namanya kuk. Nah, pemaknaan dari Matius 11, 28, 30 ini, pada perjanjian lama orang-orang itu ada namanya kuk hukum Taurat. Jadi kalau orang mau selamat, orang mau masuk surga harus melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 613 jumlahnya. 613 hukum Taurat. Mustahil untuk bisa dilakukan. Tapi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Jadi kuk yang dipasang oleh Yesus membuat kita lega. Karena tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi dakwaan. Saudara, nanti saya akan saksikan beberapa kesaksian mujizat yang terjadi dalam beberapa waktu ini.
Saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Saya bekerja sama dengan dokter, juga dengan beberapa rumah sakit. Ya. Dan saya bersama-sama mereka melayani pasien dan jiwa-jiwa. Tetapi saudara, kadang-kadang ada diagnosa dokter yang membuat saudara menjadi beban, terbeban. Betul apa betul? Kalimat andalannya selalu apa? Dari 1:1.000.000 kasusnya. Kalimat yang lain apa? Ini gak bisa sembuh. Pernah saudara dengar kalimat itu? Tapi kita berjalan bersama dengan iman. Dokter boleh diagnosa karena ahli. Tapi kita hidup oleh firman. Dan saya banyak menyaksikan ketika mereka bertanya, pastor, apakah saya bisa sembuh? Dokter bilang saya gak bisa sembuh. Saya cuma berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Orang boleh berkata apa saja, tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu kita mesti merubah ucapan kita. Saya semenjak melayani mujizat kesembuhan, saya tidak pernah ngomongkan sakit. Saudara pernah dengar saya sakit? Jarang, bahkan gak pernah. Kenapa? Saya bangun pagi. Saya kalau bangun jam 3, jam 4 pagi Bapak Ibu Saudara, saya langsung lari olahraga saudara. Saya harus jaga kesehatan. Ya, ini sudah turun sekitar 25 kilo saya, masih kurang 20 kilo lagi saudara. Kenapa? Kita perlu jaga kesehatan. Kemarin saya cek gula darah saya. Puji Tuhan, sebelum saya diet normal, belum diabetes dan tidak pradiabetes. Jadi masih dalam batas yang wajar, tapi bukan membuat saya lengah. Tapi saya harus jaga kesehatan. Kenapa? Saya punya istri, anak saya masih kecil. Dan saya harus melayani jemaat dan jiwa-jiwa dengan kondisi yang sehat. Jadi saya jaga kesehatan, pagi saya bangun jam 3, jam 4 saya doa. Saya lari pagi, saya jalan cepat. Setiap hari sekitar 10.000 sampai 15.000 step. Dan ketika saya bangun, yang saya ucapkan apa? Aku sehat, aku dipakai Tuhan. Saudara, mulut kita berkuasa. Kalau saudara bangun sudah, koyo aku loro, aku yang ini. Jadilah sesuai dengan apa yang Anda katakan. Tapi kalau saudara bangun, aku sehat, aku sembuh, aku kuat, aku diberkati Tuhan, aku berhasil, aku beruntung. Saya percaya apa yang saudara katakan akan menjadi berhasil dan mujizat itu menjadi nyata. Yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya melayani dalam retreat dokter beberapa waktu lalu, saya sudah saksikan kesaksiannya. Bahasnya penyakit-penyakit. Saudara kalau dengar tentang penyakit kira-kira tambah bangkit apa tambah turun ya? Tambah turun. Tapi hari ini saya katakan kita punya Yesus, kalau saudara ada beban, datang kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan dan tenanglah jiwa saudara dan saya. Saya melayani beberapa orang yang datang ke psikiater. Saya tidak anti psikiater. Psikiater itu psikolog dan dokter. Tapi saya tanya, apa bedanya psikiater dan saya pendeta? Apa bedanya? Kalau psikiater pakai ilmu humanis, pakai ilmu psikolog. Tapi kalau hamba Tuhan, kami bawa kepada Yesus. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa, manusia nggak bisa. Saudara yang minum obat, saya mau tanya, apakah dosisnya bertambah apa tambah berkurang? Pasti bertambah. Saya tidak tahu siapa yang hadir hari ini. Tapi saya percaya selagi saya berkhotbah, saudara akan berhenti minum obat dan saudara sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Saya pernah melayani dari Kalimantan datang ke Malang, khusus karena dia lihat dari YouTube minta didoakan saya doakan sampai 6 jam karena terikat kuasa gelap dan harus minum obat-obatan karena dipikir sakit jiwa. Obat saraf, sampai saya lihat itu ada satu gepok begitu dan harus diminum dan sarafnya kena. Pertama datang gak bisa ngomong, selesai saya doakan bisa ngomong dan pulang kembali ke Kalimantan sampai hari ini sudah sembuh, sudah sehat dan tidak minum obat. Karena kuasa Tuhan Yesus. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dokter boleh memberi diagnosa, boleh, memang ahli. Tapi saudara dan saya hidup dari apa kata firman Tuhan. Ya, selalu saya sampaikan demikian. Karena kalau kita melihat realita, ya nggak mungkin, ya mustahil. Betul? Iya. Coba saudara bayangkan, saya ketika berjumpa dengan orang-orang yang konseling, konsultasi, yang sakit selalu ngomong, Pak, dokter sudah ngomong nggak bisa Pak. Dokter sudah ngomong gak mungkin Pak. Tetapi saya selalu nyanyikan lagu tadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Sama hari ini saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita pakai mulut kita untuk kita menyatakan hal-hal yang memberkati. Dikurang-kurangi mengutuk-ngutuknya. Terutama kalau saudara seorang papa, seorang mama, anak punya telinga dan mendengar. Saya melayani seseorang usia 60 tahun. Ketika datang kepada saya, dia berkata, "Pastor, saya tidak pernah lupa apa yang orang tua saya omongkan waktu saya kecil." Orang tua saya berkata demikian, "Kamu tuh anak gak berguna, harusnya mati kamu itu." Bayangkan, 60 tahun lamanya tidak terlupakan kalimat itu. Hati-hati dengan apa yang Anda keluarkan dari, Anda boleh marah, boleh. Tapi jangan sampai mulut saudara keluar kutuk bagi anak saudara. Itu anak saudara loh. Sekesel-keselnya saudara dengan anak saudara, gak boleh. Gede gak sukses kamu, susah kamu. Loh, anak saudara susah beneran, terus gimana? Karena perkataan saudara. Bukan karena Tuhan loh ya. Jangan nyalakan Tuhan terus. Jadi hari ini kita rubah perkataan kita, yang mau merubah katakan amin. Yang mau berkata-kata berkat katakan amin. Bentar, jangan amin-amin dulu ya. Orang gerejanya dikit-dikit amin. Percaya Yesus? Masuk surga? Masuk neraka? Oh puji Tuhan, berarti belum tidur ya. Karena amin ya. Karena kebiasaan amin ya. Saudara, kenapa saya melatih jemaat Tuhan untuk selalu berkata amin? Kenapa? Karena ketika saudara buka mulut saudara katakan amin, telinga saudara mendengar. Dan ketika saudara mendengar, iman timbul. Dan ketika iman timbul, mujizat itu terjadi. Sebab itu yang percaya katakan amin. Ya, saudara, katakanlah perkataan-perkataan yang positif. Mungkin anak saudara gak baik, mungkin. Tapi saudara harus katakan, aku percaya anakku pintar, anakku baik, anakku hebat. Ya saudara, kalau bukan dari saudara siapa lagi yang akan memuji anak saudara? Saya melayani sebuah keluarga. Anaknya minggat karena ada masalah keluarga, minggat dari rumahnya. Saya dihubungi oleh orang tuanya, "Pastor, gimana pastor? Anak saya enggak mau pulang." Saya katakan apa? Mari sama-sama kita berdoa. Kuasa doa itu masih ada. Saya katakan apa? Kita doa dalam nama Yesus. Besok pasti pulang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba, seketika juga, anak itu pulang Bapak Ibu Saudara. Dan beribadah bersama di tempat ini. Dan satu keluarga ini ditolong, diselamatkan Tuhan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini, saudara, beban apa yang saudara punya? Jangan dibawa ke saya ya, bawa ke Yesus. Sebab Yesus rendah hati dan lemah lembut. Mari kita buka ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir udah mau selesai, ini gak kerasa ya. Mazmur 103 ayat 12. Ini lagu yang terkenal sekali, menjadi lagu yang terkenal. Sejauh timur dari barat, ya, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, beban kita, pelanggaran kita, bahkan dikatakan jauh ke dalam tubir laut, engkau membuang dosaku, dan tak kau ingat lagi kesalahanku. Saudara, siapa yang punya masa lalu yang sempurna? Tidak ada. Tapi kita punya Tuhan yang mau menyempurnakan kita menuju masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Kita gak bisa mutar waktu, betul Bapak Ibu Saudara. Selain ucapan yang tidak bisa kita tarik adalah waktu. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Apa yang bisa diputar Bapak Ibu Saudara? Oreo, ya, diputar, dicelup, ya, dijilat, dicelupin, nah itu. Waktu gak bisa diputar Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat ke-13. Seperti lagu tadi yang dinyanyikan anak-anak berkata apa? Seperti Bapa sayang anaknya, ya, demikianlah engkau mengasihiku. Tuhan sayang. Saudara jangan pernah tanya ya, Tuhan engkau ninggalkan aku. Tuhan gak pernah ninggalkan kita loh. Kita yang ninggalkan Tuhan. Saudara seberapa banyak ya, ini realita, saya ngomong realita aja. Waktu susah, waktu bangkrut cari Tuhan. Waktu sudah diberkati bisnisnya kembali.
Pak ibadah yuk Pak, Bu ibadah. Sorry, time is money. Wah. Kenapa kita datang ke Tuhan waktu susah? Waktu suka kita kemana? Padahal Tuhan sebagai Bapa kita, dalam keadaan apapun kita, dia gak pernah ninggalkan kita loh. Tidak ada yang namanya mantan anak, betul? Saya kasih filosofi anak ya. Kalau suami ditinggal mati istrinya disebut duda. Kalau istri ditinggal mati suaminya disebut janda. Kalau anak ditinggal ayahnya disebut yatim. Kalau anak ditinggal ibunya disebut piatu. Kalau ditinggal dua-duanya yatim, piatu. Kalau orang tua ditinggal anak sebutannya apa? Tidak ada yang bisa mendeskripsikan orang tua kehilangan anaknya. Dan seperti itulah kasih Bapa yang rela putranya yang tunggal diserahkan untuk kita semua, yaitu Yesus Kristus. Saya realistis aja. Di sini ada bapak-bapak, saya juga adalah seorang bapak dari seorang putra. Kalau Tuhan minta putra saudara, saudara kasih kira-kira? Ini realistis loh ya, jangan yang saya kasih gitu ya. Itu ngawang, ngambul itu. Saya pribadi, kok Tuhan minta anak saya enggak kasih Bapak Ibu Saudara. Kita realistis loh, 9 bulan harus nunggu. Membesarkan terus Tuhan minta. Tapi Bapak di sorga, putranya yang tunggal yang ia kasih, dia serahkan loh bagi setiap kita. Berarti begitu besar kasih Allah dan begitu besar Bapa, kasih Bapa bagi setiap kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa beban, apa yang selama ini membelenggu saudara, serahkan kepada Yesus. Masa enak toh hidup dipengaruhi masa lalu terus, katut terus, apa enak? Nggak enak saudara. Mari kita nikmati hidup bersama dengan Yesus, menatap masa depan yang indah, bersama dengan anak mantu, cucu, cicit saudara. Kuncinya apa? Datang kepada Yesus, kuncinya cuma itu. Maka engkau akan diberikan kelegaan dan ketenangan. Saudara, saya masih percaya Yesus bisa sembuhkan jiwa. Saudara pernah mengenal istilah ODGJ atau sakit jiwa? Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan jiwa. Karena Dia nyiptakan kita. Walaupun orang berkata, kan orang kalau sakit jiwa dikasih obat, dikasih apa. Saya cuma mau katakan, Yesus dokter segala dokter dan tabib segala tabib saudara. Ada orang berkata, waduh kalau Pastor Joel pelayanan begini, rumah sakit sepi dong. Karena kan banyak yang sembuh dan sehat. Loh, saudara saya tanya, kalau rumah sakit sepi, berarti kan banyak yang sembuh, betul ya? Kok malah orang senang rumah sakit penuh ya? Kalau rumah sakit penuh berarti banyak yang sakit, betul ya? Nah iya ya, kok kebalik ya pola pikirnya ya? Bukankah kalau rumah sakit itu sepi malah kita berbahagia? Karena berarti banyak orang yang sembuh dan sehat. Saudara, saya punya satu iman yang selalu saya doakan. Saya rindu orang tua saya dan saya hidup panjang umur, gak cuma panjang umur, tapi kami sehat. Melihat cucu kami, melihat cicit kami. Karena orang kalau sudah usia pasti ngomongnya apa? Penyakit kan? Tapi saya mau rubah itu semua. Saya akan ngomong hal yang sehat. Saya akan ngomong hal yang baik. Karena mulut kita berkuasa. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa jemaat Betania Setia Malang, jemaat yang sehat jasmani rohani, jemaat yang diberkati Tuhan, semuanya dicukupkan Tuhan, tidak ada yang kekurangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan saksikan beberapa kesaksian yang terjadi beberapa waktu ini. Ada seorang bapak bernama Bapak Irawan, 6 tahun harus mendengar dengan alat bantu dengar. Karena waktu malam tahun baru, ada orang iseng-iseng bikin mercon, apa itu? Kembang api, meledak kena telinganya, gendang telinganya jadi bermasalah. Jadi harus pakai alat pendengar. Tetapi 2 minggu yang lalu, hari Sabtu tanggal 6 Juli, apa yang terjadi? Mari sama-sama kita lihat telinga yang disembuhkan. Dipulihkannya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Puji Tuhan, boleh Pak, boleh bersaksi. Tadi sebelumnya gimana, setelahnya gimana? Silakan. Sebelumnya nggak dengar, terus misi Pak, alat bantunya ada, harus pakai alat?
Iya, Alatnya sudah dilepas. udah Ini Bapak bisa dengar? bisa dengar. Bisa dengar sekarang? Coba kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini alatnya ya Pak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang menyembuhkan siapa Pak? Tuhan Yesus. Saya permisi, saya boleh ambil alat ini, saya taruh di situ ya Pak ya. Iya, ya. Misi Pak. Saya bawa ya Pak. Saya tanpa mic. Ya, amin. Dengar, Pak. Halo. Tuhan Yesus. Telah menyembuhkan saya. Terima kasih. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya. Videonya boleh dimatikan videonya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan ini alatnya Bapak Ibu Saudara. Saya bawa, saya simpen menjadi kesaksian bahwa Tuhan dokter segala dokter, tabib segala tabib, sanggup menyembuhkan dan sanggup mentahirkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya ada seorang jemaat dan pelayan Tuhan namanya Cik Agustin. Sudah divonis oleh dokter, dia didiagnosa oleh dokter pengapuran stadium 4. Sehingga 6 tahun tidak bisa jongkok dan kakinya selalu ceklek-ceklek begitu. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat stadium 4 yang disembuhkan. Silakan J, namanya siapa, terus sebelumnya bagaimana, dan setelahnya bagaimana, silakan. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Yoel. Saya sudah hampir 6 tahun ya, 5 tahun lebih saya nggak bisa jongkok. Ya. Dokter mengatakan saya pengapuran sudah stadium 4. Ya. Dan jaringan pengikat di lutut itu lepas. Ya. Jadi sering switch gitu, Ya, ya. sering mengsle gitu. Mengsle. Iya, sering lepas. Jadi kalau udah mengsle gitu harus diluruskan, Ya. baru bunyi grek gitu, Ya. balik baru bisa lagi. Tapi sering. Tapi sekarang, Dan dan sering nggak bisa jongkok. Ini biasanya cuma gini aja. iya gini. Tapi ini Tapi hari tadi ini- terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang Terima menyembuhkan kasih J? Tuhan Yesus. Jadi kesaksian yang hidup. Amin. Bersama Yesus pasti bisa, mujizat Amin, amin. masih terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat kagum dengan Tuhan Yesus. Banyak orang sudah pengobatan ke dokter dan enggak gratis loh, bayar loh. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan dan gratis. Sudah sembuh gratis lagi saudara. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Saudara, kenapa selalu kalau saya ngecek ketika saya doakan harus jongkok? Kenapa? Karena untuk ngecek, saya contohkan, kamera siap ya. Kalau saudara bisa jongkok dengan sempurna seperti ini, dan bisa menahan beban badan saudara, berarti sehat badan saudara. Tulangnya sehat. Ini loh. Nah, jadi bukan saya spesialis jongkok gitu ya. Karena saya pernah doakan orang, tenang Pak, kalau saya jongkok bisa ini Pak, saya jongkok loh, bukan. Tapi saya mau membuktikan bahwa secara medis ya sudah kembali dengan sempurna. Ada satu cara lagi saya tunjukkan. Ini nanti saudara cek untuk kaki saudara ya. Kalau saudara oke apa tidak kakinya ya. Seperti ini ya. Saya duduk, kakinya ditekuk seperti ini, salah satu misalnya ini kanan. Nah, nanti saudara berdiri seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau saudara bisa, kakinya bagus lagi ya, seperti ini lihat ya. Nah ini ya. Nah, sekarang yang kiri, kita lihat ya yang kiri. Yang kiri. Nah, nanti silakan dicoba. Di rumah jangan sekarang loh ya, saya masih khotbah nanti saudara, pastor ikut. Nah itu ya, mumpung konsultasi gratis ya. Ya, karena saya melayani di bidang ini, maka saya juga mesti belajar ilmu-ilmu seperti itu ya. Kadang-kadang kalau terutama yang mau punya keturunan, suami istri, saya mesti, yaitu nanti kalau di ruang tertutup lah, saya bahas yang memang bagaimananya supaya bisa punya anak. Karena kan ada juga pasutri yang merindukan anak bertahun-tahun. Nah, saya percaya Tuhan sanggup ya, Tuhan mampu, haleluya. Selanjutnya, lagi-lagi dokter berkata, tulangnya patah, ada masalah. Tapi apa yang terjadi, kita lihat tulang patah Pak Gideon yang disembuhkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari kita dengarkan kesaksian ya. Baik, Pak, siapa namanya Bapak? Terus Saya. sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana? Silakan Pak. Nama saya Gideon. Baik Pak Gideon. Saya ini katanya dokter tulang, dokter ortopedi itu katanya tulang saya ini patah. Iya, baik. Jadi saya harus diterapi tiap seminggu 2 kali. Baik. Terus saya itu udah terapi udah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ini San, Iya. nggak sembuh-sembuh gitu Nah, loh. Terus tadi barusan didoakan sama Pak Yoel iya, Sianto, Pak, ya, baik. Tuhan menjawab ini. Dan sembuh Jadi- dan sakitnya hilang Pak ya. Ya sekarang hilang dan Wow. enak udah nggak sakit. Siapa yang menyembuhkan Pak? Tuhan Yesus. Pak boleh dicoba? Kalau biasanya duduk berdiri sakit ya Pak ya. Ya. Sekarang dicoba, boleh silakan Pak. Duduk. Silakan berdiri Pak. Nggak sakit Pak? Nggak sakit. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh coba jongkok ya Pak ya. Iya. Maaf Pak. 1, 2, 3 silakan Pak. Kalau sebelumnya sakit, sekarang sakit gak Pak? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan, boleh berdiri Pak. Tuhan memberkati Pak Gideon, sehat selalu Pak ya. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, minggu lalu saya melayani di Blitar dan saya selalu berdoa kemanapun saya pergi, di kota mana, dimanapun, saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Dan saya di Blitar, ada seorang ibu bernama Ibu Merlin. Ibu Merlin ini adalah istri dari ketua departemen, namanya Pak Johannes. 20 tahun Bapak Ibu Saudara, tidak bisa jongkok Bapak Ibu. 20 tahun karena ada masalah dengan kakinya. Tapi apa yang terjadi kita lihat 20 tahun disembuhkan. Bu, namanya siapa Bu? Sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana? Silakan Bu. Puji Tuhan ya. Sebenarnya sih tadi saya agak ragu ya mau maju. Saya agak ragu mau maju, tapi golongan itu begitu kuat. Saya selama 20 tahun jongkok itu tidak bisa sempurna. Teman-teman di sini mungkin sudah tahu saya sering menyaksikan. Tapi saya percaya puji Tuhan, malam ini Tuhan sembuhkan saya. Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Tadi saya sudah jongkok agak lama, Tuhan sembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita jongkok ya Bu ya. 3, 2, 1. Oh haleluya, kita boleh kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bu. Tuhan memberkati Ibu, sehat selalu. Amin, haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selama 20 tahun kalau ke restoran selalu tanya, ini toiletnya jongkok apa tidak? Karena kalau jongkok nggak bisa. Tapi kemarin sudah mulai ke toilet jongkok. Haleluya. Jadi kalau saudara hari ini bisa ke toilet jongkok, itu anugerah loh buat saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, ya, bukan hanya di Malang, Blitar, Indonesia, dari Jerman mengalami mujizat kesembuhan. Kita lihat ada screenshot. Ada namanya Ibu Eva Vivis Kluter. Kita lihat hari Jumat memberikan kesaksian. Sudah agak lama dia batuk pilek bahkan sampai paru-parunya menyempit. Tapi kita lihat sama-sama. Shalom Pastor Yoel, ini kesaksian saya. Terima kasih atas doanya. Tuhan sembuhkan penyakit batuk pilek saya. Sampai nafas saya bunyi karena ada penyempitan di paru-paru. Mujizat Tuhan dan bilur darah Yesus menyembuhkan. Saya percaya mujizat Tuhan dan dia juga minta tolong doa untuk keponakannya dan untuk keponakannya Gaby yang akan dioperasi tanggal 30. Saya percaya Tuhan menyertai dokter-dokternya dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan,
Boleh ada hitam di atas putih. Boleh ada diagnosa-diagnosa yang mungkin menjadi beban saudara, kepikiran. Kadang-kadang kita kalahnya kena kepikiran kita. Betul? Namanya psikomatrik. Saudara melihat ada diagnosa, saudara mulai cemas, saudara mulai kalut, saudara mulai takut, sehingga lupa mengandalkan Yesus. Tapi hari ini saya kembalikan bahwa firman Tuhan dengan jelas menyatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebentar saya akan membuka altar yang di atas maupun di bawah. Saudara maju, maju. Jangan ditahan, jangan gengsi, jangan nunggu selesai ibadah baru, pastor saya tadi maju malu. Enggak. Sesuatu terjadi di altarnya. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani. Bahkan keluarga saudara, mungkin saudara hari ini mengalami suami istri sedang ada yang tidak baik. Mungkin anaknya mungkin sedang tidak baik. Tapi doa itu masih berkuasa. Dan saya telah menyaksikan banyak kali kuasa doa mampu menyelamatkan keluarga-keluarga. Dan kuasa doa mampu menyelamatkan pasangan suami istri. Dan saya percaya hari ini mujizat terjadi sampai detik ini.